Bapak, untuk mengawalinya mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kepada yang terhormat kepala diperkenalkan untuk memberikan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan kita surah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ujang Suherman selaku Pengajar praktik. Terus juga kawan-kawan calon guru penggerak ya, terus teman-teman semuanya, bapak dan ibu guru beserta PU. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka diskusi yang terkait dengan visi dan misi Prakarsa Perubahan Sekolah ya. Nah, ini mungkin sebagai agenda dari perjalanan calon penggerak. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang menjadi calon guru penggerak diantaranya ada Bu Irma, ada Pak Apri, ada Pak Topi, ada Pak Ihya, betul-betul bisa mengikuti pelatihannya secara serius, dan insya Allah sebagaimana harapan saya yang dituangkan dalam instrumen, saya ingin bukti nyata dari hasil pelatihan diimplementasikan di sekolah kita, gitu kan? Nah, itu mungkin ini satu kebahagiaan bagi saya. Pada angkatan yang kemarin banyak yang ikut dan alhamdulillah yang terjaring ada 4 orang. Sementara kemarin ada lagi pendaftaran, tidak ada satupun yang ikut. Ya wallahu alam kenapa, saya juga nggak paham. Apakah mereka melihat pendahulunya begitu repotnya menjadi calon guru penggerak, atau ada hal-hal yang lain, saya juga tidak paham. Ada yang berkeinginan tetapi masa kerja belum memadai, ada yang berkeinginan juga usia sudah tidak memadai, gitu kan, sehingga berbagai macam alasan. Itu mungkin jadi alasannya ada beberapa hal, gitu kan. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, terus terang saja sebetulnya di awal tahun saya ingin merubah visi dan misi SMA Negeri 1 Purwakarta, karena sehubungan dengan kurikulum Merdeka, gitu kan, itu harus ada perubahan yang signifikan. Tetapi dengan berbagai macam hal, gitu kan, hal ini belum terlaksana. Jika seandainya pada kesempatan ini visi dan misi SMA Negeri 1 Purwakarta mau dibedah, gitu kan, mau diperbaiki, gitu kan, mau disempurnakan, itu adalah kalimat atau itu adalah sesuatu hal yang sangat menggembirakan bagi saya. Dan tentunya teman-teman yang ada di sini adalah sebagian perwakilan dari teman-teman yang ada di luar sana. Mudah-mudahan bisa mewakili. Sekalipun mungkin kalau seandainya nanti ada sedikit perubahan, bukan berarti final ya, masih ada lagi hal-hal yang perlu kita jalani, yaitu diskusi dengan tim manajemen, diskusi dengan guru, terus setelah itu juga diskusi dengan komite, dan setelah itu juga bisa jadi kita juga diskusi dengan anak didik kita, karena yang menjalankan visi misi sekolah itu bukan hanya kepala sekolah saja, bukan hanya guru saja, bukan hanya TU saja, bukan hanya anak saja, tetapi seluruh stakeholder yang ada di lembaga yang tercinta ini. Saya mengucapkan terima kasih sama Pak Agus, nanti mudah-mudahan bisa membimbing, Pak Ujang, nanti mudah-mudahan bisa membimbing Bu Irma, dan juga di sini ada teman-teman yang lain. Nanti kalau ada masukan, alhamdulillah, dan itu adalah sebagai anugerah yang terindah, khususnya bagi saya sebagai pribadi dan umumnya adalah bagi lembaga yang tercinta ini.
Itu saja dari saya sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala yang sudah menyampaikan sambutannya, dan itu menjadi motivasi ya Ibu dan Bapak untuk kita semua. Mudah-mudahan forum ini bisa menghasilkan sesuatu yang berharga untuk sekolah kita. Selanjutnya diperkenalkan kepada Bapak Ustaz Suherman selaku pengajar praktik untuk menyampaikan kata pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Reni juga. Irma, kayaknya otaknya lagi ada Bu Reni ya. Saya jadi curiga sama Pak Ujang Kuliah. mana Bu Reni? Kayak ngomongan. Bapak Ibu berarti sudah mendengar ada Bu Reni, Bu Pak Bagus. Masih kan laporan tuh malam itu ya. Ini masih teringat. Kalau jawab betul kita yang salah dengar. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, khususnya di kepala beberapa hari kemarin saya minta BPM itu minta saya akan DP untuk beliau agar ini untuk memfasilitasi adanya produksi ini. Yang dilawannya ada Ya, yang mana Bapak Ibu tujuan kita melakukan diskusi ini adalah untuk mendiskusikan ini itu di bawah atau visi sekolah ini Bapak Ibu ya, yang berpihak pada murid di masa yang akan datang. Ini nanti pertimbangannya bagaimana visi SMK Negeri 1 Surakarta di masa yang akan datang yang tentunya berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu akan ini panggung utamanya sebenarnya Bu Irma Bapak Ibu ya, yang akan jadi narasumbernya Bu Irma. Jadi kalau saya hanya memberikan paling pendampingan, memberikan saran dan sebagainya. Jadi Bu Irma total yang ada di sini. Ini bintangnya ini Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu yang sudah daftar guru penggerak sekarang ada tingkatan 7, Bapak Ibu mungkin sudah paham bahwa CGP angkatan 7 ini sudah melewati modul 1 Bapak Ibu, di mana modul 1.1 sampai 1.4. Nah itu ada berbagai pengetahuan kemudian pengalaman yang berharga bagi CGP. Di antaranya CGP membuat visi untuk dirinya sendiri sebagai pendidik. Nah, jadi Bapak Ibu program diskusi ini adalah proses pembelajaran bagi CGP khususnya untuk mengembangkan sekolah ini berdasarkan visi misi yang sudah dibuat oleh CGP sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa sumbangsi saran, nanti akan dibedah visinya dari SMA Negeri 1 Surakarta ini apakah sudah berpihak pada murid atau belum. Kalau sudah, berarti tinggal ditingkatkan lagi, tinggal dikembangkan lagi, gitu ya. Nah, tadi apalagi Ibu ingin ada perubahan, kalau sekiranya forum ini menghasilkan saran yang bagus, bisa nanti dibawa ke forum yang lebih besar lagi nanti. Tapi Bapak Ibu, walaupun ini sebagai ajang pembelajaran CGP, tapi saya harapkan Bapak Ibu berperan aktif Bapak Ibu ya, untuk memberikan saran, kemudian masukan apa yang nanti Bu Irma sampaikan untuk pada pembawaan diskusi ini. Karena ya sekali lagi kan pengembangan sekolah itu bukan milik CGP Bapak Ibu, tapi milik semua warga sekolah di sini. Ya. Jadi itu saja Bapak Ibu, karena ini forumnya forum CGP dan saya persilakan kepada Bu Irma untuk membuatkan. Terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu dan Bapak, Ibu semua. Ibu boleh dibuka Ibu. Ibu Silongan. Tindak. boleh dibaca. Yes, Pak, silakan. Aduh, Sinadi. Tenang.
Ya banyak jadi. Forum Forum diskusi. diskusi CGP. Forum diskusi CGP. Nanti Pak Pri itu itunya. Ya. Di forum Berarti itu itu. nggak akan benar. Masa pasti nggak akan benar. Nanti weh. Bagi anak ada cuma Cari yang lain saya. Dik, yang Lagi ambil Bu. Apa itu rapat di apa ini? Rapat di meeting. Dan itu dan CGP ya. Tapi yang Pak Juan langsung nyampein. Bedanya Pak Juan langsung nggak ada sama di UTM. Kita yang punya itu yang sama CGP. kemarin layangan. Halo, bukannya persiapan dari kemarin. terus Bu tadi tuh itu tapi dia Seminggu untuk ya kita selesai. Nanti ya bisa. Ah, hai. Biasanya kalau seminggu yang lalu bisa, hari ini pasti bisa. Sekarang ada rekrutmen nanti pengawas dari guru Pak Ida. Siap. Mau? Jadi dia jadi guru bahasa Sunda, memang isi. Ada dua. Gitu. Saya pengawas bahasa Sunda terus sekarang dulu. Siap. Pak, Ibu. Nah, dari CGP diutamakan. Pengawas. Iya, Ya udah. Pengawas siap Bu. Saya ikut. jadi pengawas, menjadi kepsek. Ada yang di bawah. Pengawas Bu, dia pengawas Pak Prima sudah bulat. Cuma tanya ibu lagi tuh. Sudah bulat dia mah. Iya. Katanya tadi kan Itu bahasa Indonesia. Bahasa Sunda. Pengawas bahasa Sunda kan? Ya bagi kesempatan. Oh, pensiun ya begitu ya. Gimana? Oh, itu pensiun. Bu Nendang itu studio. Iya. Udah pada ini. Pengawas Pengawas itu itu pengawas SM, Pak SMA Iya. ada. Pak Pri didukung Pak Pri. Siap. nyamperin jadi pengawas. Kami pada ketemu pacar dari kaki. Bukan KCT, KDC. Enggak, yang mau menutup-nutup aku katanya. Gitu. Iya kan? Mas kamu dengar kebahagiaan. Ya. Kewingan dan kebahagiaan ya. Number one. Ayahnya dong bapak tuh jadi sampai dari menteri pendidikan. Bisa ini mah. berarti ya kopi. Iya, Makanan goreng bagian ya. bener itu tadi Pak. Iya. Sulani itu bener. Coba namanya siapa itu? Mas Susanti Melani bener. Belakangnya Pak ya? Iya. Melani, dia lagi inget sama Leni. Kayaknya pendampingan sama Bu Leni berkesan. Ya kayak gitu begitu. Begitu aja. Mantan Leni ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak santai aja ya, biar nggak ini. Iya, tadi sana itu. Lebih dari santai. Forum diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi kenapa kita harus melakukan forum ini gitu ya? Karena ini adalah bagian dari proses belajar saya sebagai CGP gitu ya, untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah untuk murid gitu ya.
Dan harapannya visi dan prakarsa perubahan itu berpihak pada murid. Nanti kita akan analisis, tinjau apakah visi SMA Negeri 1 Purwakarta itu sudah berpihak pada murid atau belum gitu. Tentunya dengan rekan sejawat dan dengan Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa full support untuk kita para CGP, dan saya berharap adik-adik di sini banyak yang bukan adik-adik saja, mungkin murid dulunya dia sekarang jadi rekan kerja. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa ikut juga CGP. Dan diharapkan melalui forum ini dapat menjadi refleksi juga gitu ya terhadap sekolah yang sudah ada. Nah ini tujuannya ya untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah kemudian saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang CGP itu seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang besar untuk rekan-rekan semua yang ingin menjadi CGP begitu ya. Sebetulnya sih awalnya saya juga coba-coba gitu ya, coba-coba seleksi gitu kan ikut. Kemudian Ibu Kepala luar biasa sangat support ya, kemudian memberikan rekomendasi juga, dan alhamdulillah gitu ya setelah mengikuti seleksi awal ya dari mulai esai kemudian lolos, kemudian micro teaching juga lolos, kemudian ada diskusi atau tanya jawab juga lolos, dan alhamdulillah akhirnya bisa mengikuti PGP pendidikan guru penggerak, dan itu luar biasa ya, luar biasa, pengalaman yang luar biasa dan ilmu yang sangat luar biasa juga. Kalau tadi Bu Ina bilang masih bingung dengan guru penggerak, sama Bu, kita juga awalnya begitu, tapi ketika kita mengikuti PGP pendidikan guru penggerak itu luar biasa, ilmu yang saya dapatkan pokoknya banyak sekali gitu ya. Walaupun kita sekarang masih hibrid ya, jadi untuk yang PGP-nya itu sendiri online ya, bahkan mungkin lebih banyak mandiri belajarnya ya, tapi ada kegiatan offline-nya yaitu melalui kegiatan lokakarya. Terutama untuk kegiatan PGP ini itu memang betul-betul sangat memberikan efek positif ya untuk kinerja kita di sekolah gitu ya, dan kita betul-betul bisa merasakan bagaimana sih menuntun anak, menuntun murid itu mengembalikan anak kepada fitrahnya anak itu sendiri gitu. Jadi tidak menunjukkan keegoan kita, keakuan kita sebagai guru, tapi bagaimana kita menuntun anak agar anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya gitu. Nah kemudian, ini dasar pemikiran kenapa guru penggerak itu harus melakukan perubahan di sekolah. Dasar pemikirannya menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara gitu ya, yaitu menuntun, kata kuncinya di sini gitu ya. Jadi menuntun kekuatan kodrat anak gitu ya. Nah untuk mencapai apa? Untuk mencapai selamat dan bahagia. Kalau kita mengikuti bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kita tidak akan capek mengajar. Kenapa? Karena anak itu akan dibimbing. Mangga silakan beri. Anak itu akan dibimbing sesuai dengan kodratnya anak itu sendiri gitu ya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah mengembalikan anak pada fitrahnya. Ya kalau misalnya anak itu dalam lingkungan geografis, misalnya di lingkungan pesisir, maka anak bagaimana bisa mengembangkan potensi yang ada dimilikinya itu dengan potensi yang ada di daerah itu sendiri. Begitu juga di daerah pegunungan, di daerah perkotaan gitu ya. Jadi kita betul-betul membawa anak itu kepada bagaimana kodrat alamnya seperti apa gitu ya. Nah, terkait dengan kodrat zaman juga bagaimana kita menuntun anak, membimbing anak agar anak juga melek dengan informasi-informasi terkini begitu ya, seperti itu. Nah, sehingga anak itu bisa selamat dan bahagia dan bisa menjadi meninggikan derajatnya itu dengan sebaik-baiknya bagi dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini kurang lebih inti dari pemikiran KHD, yaitu ada proses menuntun ya, di mana anak diberikan kebebasan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan kita itu pendidik, guru hanya sebagai pamong, hanya ngomong saja Bu, ngomong saja gitu. Jadi bukan keinginan kita yang ditekankan kepada anak, tapi bagaimana kita menuntun anak itu agar sesuai dengan fitrah yang anak miliki. Kemudian pendidikan itu dijadikan sebagai teman persemaian benih. Jadi ibarat kita bercocok tanam, ya analoginya begitu Bu. Ibarat kita bercocok tanam, kita menanam, menyimpan benih, kemudian kita menyiraminya, kita menyayanginya, kemudian kita tinggal merawat. Nanti anak itu akan tumbuh dengan sendirinya. Mungkin ketika kita ibu-ibu di sini yang suka tanaman, bunga gitu ya, itu kan ada yang tumbuh bagus, ada yang tumbuh misalnya ada yang harus dibuang. Nah, bagaimana kita menjaga? Itu kan tergantung dari bagaimana kita memelihara dari tanaman itu sendiri.
yang mengumpulkan anak itu sendiri dan yakin bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang luar biasa. Tidak ada anak yang BODO, ya. Yang ada itu adalah bagaimana anak itu belum memunculkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan kewajiban kita sebagai guru adalah bagaimana kita menjadi pamong terhadap anak itu sendiri. Karena hakikatnya anak itu bukan kertas kosong, anak itu sudah memiliki potensi. Bahkan ketika anak itu lahir, dia sudah memiliki potensi. Itu tinggal bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang tuanya, bagaimana mengembangkan, menstimulus potensi yang ada di dalam diri anak itu sehingga anak itu akan menjadi anak yang luar biasa. Dan bisa tidak menutup kemungkinan anak mungkin akan jauh lebih melejit potensi yang dimilikinya melebihi kita orang tuanya. Ibu dan Bapak, izinkan saya perkenalkan atau menyampaikan tentang aktivitas kegiatan dan perubahan yang sudah dilakukan sejak saya mengikuti CGP. Ya, ini adalah kegiatan PGP online, ya. Kemudian melakukan koordinasi dengan tim manajemen sekolah, kemudian melakukan pengimbasan mengenai budaya positif. Dan nanti kita akan lebih banyak didiskusi mengenai visi ya Ibu dan Bapak. Ini hanya sekilas saja. Kemudian melakukan kegiatan P5, proyek P5 ini untuk mata pelajaran PKWU, mengadakan expo di semester kemarin, kemudian pembiasaan ibadah dengan membimbing keputrian, kemudian membuat keyakinan kelas. 9 kelas yang saya bina itu semuanya sudah membuat keyakinan kelas, gitu ya. Keyakinan kelas itu kesepakatan antara kita dengan anak. Ya, dari mulai hal yang terkecil, ketika memulai anak pembelajaran, kemudian bagaimana anak ketika di kelas ada minta izin untuk minum, saya sampaikan di situ. Karena anak ada yang menyatakan, Bu, ada guru yang nggak boleh saya minum, gitu kan. Saya berpikirnya, kenapa minum untuk harus dilarang? Kalau memang itu adalah kebutuhan anak ketika pembelajaran, apalagi ketika 3 jam misalnya berturut-turut, kenapa tidak dengan catatan anak berkenan untuk meminta izin ketika anak misalnya ingin minum? Nah, itu kan membangun kesepakatan di situ dengan anak. Kemudian minta izin ketika ke toilet, gitu ya. Kemudian melakukan mengemukakan pendapat ketika diskusi. Dan yang terpenting adalah menyimpan handphone ketika belajar. Di situ ada di dalam keyakinan kelas. Jadi ketika proses pembelajaran itu, ketika guru menerangkan, ketika sedang presentasi, maka handphone itu tidak diperkenankan untuk berada di atas meja. Ya, seperti itu. Itu bagian dari untuk meningkatkan tingkat kefokusan anak itu sendiri. Kemudian kegiatan lainnya yaitu penerapan budaya positif, di mana pernah menangani anak yang bekerja sama melakukan menyebarkan kunci jawaban. Nah, itu pernah kami lakukan dengan tim manajemen tentunya. Kemudian penerapan segitiga restitusi ketika menghadapi anak yang bermasalah. Ya, dan berikutnya adalah belajar berpihak kepada murid, di mana di situ murid distimulus untuk melakukan banyak kreativitas. Ya, terutama di sini adalah ketika materi mengenai kerajinan untuk mengangkat budaya lokal. Kemudian kegiatan lain yang dilakukan yaitu membimbing keputrian, kemudian penerapan budaya 5S. Ya, walaupun tidak setiap pagi, tapi diupayakan ketika kita jam pertama kita standby di depan menyambut anak datang. Ya, mungkin itu masih masih harus kita budayakan, gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi ketika anak datang itu, anak menemui kita, anak bertemu pertama dengan kita, begitu ya. Maka kita menyambut anak di depan, gitu ya. Atau kalau tidak pun ya mungkin di sekitar piket, begitu. Kemudian aktif dalam kegiatan semansa berbagi, ini yang dilakukan oleh sekolah melalui kegiatan kesiswaan. Kemudian kegiatan lainnya mengikuti lokakarya orientasi, melakukan pendampingan pertama dengan PP, mengikuti lokakarya pertama. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan, walaupun sebetulnya masih banyak. Di antaranya kami juga sekolah pernah melakukan diskusi untuk penerapan budaya positif, ya, atau disiplin positif, begitu. Ini yang diprakarsai oleh kesiswaan. Gitu. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas yang pernah kami bahas, pernah saya bahas dengan anak-anak di kelas. Ya, ini salah satu contohnya dari kelas 10 IPS 3. Gitu. Jadi ini dari mana? Ini datang dari anak itu sendiri. Ya, jadi mereka dengan kerelaan bersedia untuk melakukan ke-9 poin ini. Dan ini bukan hanya untuk siswa, tapi untuk saya juga sebagai guru. Gitu. Jadi akan menjadi catatan ketika misalnya saya kasih toleransi waktu 15 menit.
dari pelajaran pertama ke pelajaran berikutnya. Kalau saya masuk di jam kedua misalnya, jadi sudah komit saja. Saya masuk 15 menit setelah pelajaran pertama itu keluar. Ya. Biar anak juga tidak mempunyai alasan untuk ke toilet. Ketika masuk ada anak yang ke toilet, ada anak yang makan, ada anak yang aktif. Jadi saya berikan kesempatan itu kepada anak. Ya, harapannya ketika itu dilakukan maka anak bisa memiliki komitmen, kemudian anak juga bisa lebih fokus lagi untuk belajar. Ibu dan Bapak, ini adalah visi, ya, yaitu suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian. Kita menginginkan anak-anak kita itu seperti apa sih, gitu ya? Ada cita-cita, ada nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Nah, bisa dikatakan visi manakala menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau sekolah kita sendiri. Sebelum ke visi SMA Negeri 1 Purwakarta, ini visi SMA Negeri 1 Purwakarta, ada kalimat rumpang. Apa sih cita-cita kita untuk guru? Nah, saya ingin Ibu dan Bapak untuk melengkapi kalimat rumpang ini. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan nanti Ibu dan Bapak berpendapat ya. Saya akan catat pendapat Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan ini bisa nanti diambil benang merahnya untuk ke visi. Kemudian kita percaya bahwa murid itu seperti apa? Ya, yang berikutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa sih kondisi murid anak-anak kita, kondisi murid kita gitu ya. Yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk seperti apa memperlakukan anak-anak itu. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham ya bahwa kondisi seperti itu harus bagaimana. Ya, mohon kiranya Ibu dan Bapak untuk melengkapi kalimat yang titik-titik ini. Boleh saling sharing aja. Siap lah. Saya ambil kertas ya. Dilema yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada dari pihak muridnya ya, betul. Itu bukan dari pihak kita. Ya, tapi dari analisis kita Mam. Iya. Yang soleh dan soleha, Berakhlak mulia. nggak bisa asuh dina soleh soleha. Oh, lengkap semua ya. Soleh soleha. Manusia yang sangat berharga. Ya, kita percaya bahwa murid itu adalah manusia yang sangat berharga. Murid adalah manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Yang ditulis. Biar nanti kita visi. Kemudian adalah Saya siswa. Murid dan guru sama-sama punya kekurangan. Isinya aja ya, Mi? Isinya aja. Iya, isinya aja nanti kan di ini. Tanya anak tulis kamu soalnya gitu kan. Tulis soal Bu. Saya nggak mau nulis. Kan boleh, kan berpihak pada murid jadi boleh. Cita-cita untuk murid. Itu berarti nomor ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Coba ini jawabannya aja. Ini topik. Itu ada nanti maksudnya sama Nesa. kemarin satu tanggal apa benar? Oktober berapa? Kita lihat ini. Sudah ada berapa sih? Jadi kita mesti start atau enggak? Itu sekarang. Carakan dulu dulu. Boleh ada yang berpendapat? Yang pertama kita kemudian murid-murid yang seperti apa? Yang berakhlak, yang berakhlak mulia. Iya. Berakhlak mulia. Berakhlak. Beriman dan bertakwa. Terus sekarang tuh minat soleh-soleh hari. Soleh soleha itu berakhlak mulia sudah masuk ya? Iya. Beramal dan bertakwa ya? Ya. Yang kedua. Nanti kita soal. Benar, setuju. Tapi kalau misalnya soleha kan lebih tendensius untuk muslim aja. Iya. Berarti Tapi beriman kalau dan bertakwa ya? berakhlak mulia itu tuh semuanya. Ya, ini beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Ada lagi? Cukup. Apa ditulis aja dulu semua nanti. Ya, ini kan mau ditulis lagi, mau ditulis. Ada lagi? Begitu pas lagi. Begitu apa?
ngaji aja. Ada lagi? Beriman dan bertakwa, berharap mulia. Yang ngajar kelas itu dah. Berkepribadian. Berkepribadian. Iman dan bertakwa udah menyapu semuanya gitu. Berkepribadian apa, Pak Indra? Istirahat. Kalau berakhlak mulia, kayak ada korelasi dengan berkepribadian nggak? Jelas. Masih Jelas ya? lah. Tapi nggak usah ya. Dari sekolah kita sadar. Betul Apa lagi? bahwa Cerdas. Cerdas. Aktif, kreatif, inovatif. Boleh nggak nih? Boleh. Kan bermimpi ya? Iya, bermimpi. Bermimpi kan? Iya, mimpi aja semuanya. Bermimpi Iya. menguasai dunia. Tapi Kan kalau bermimpi. kalau menguasai dunia tanpa berakhlak mulia susah juga. Tadi ini. Kasih rangkaian tadi. Bayangin aja dulu. Nanti juga jadi kenyataan. Ya benar. Ya, apalagi boleh Namanya apa? bermimpi. Ya, bahagia. Bahagia tadi. Asik. Berawal dari mimpi. Berarti kita lagi tidur ini ya. Berawal dari mimpi mah itu mah apa? Menara 165. Ada lagi Ibu dan Bapak? Cukup. Cukup. 165. Iya, kan berawal dari mimpi. Iya, saya bahagia dari mimpi. Iya. Iya. Pak Ida juga berawal dari mimpi. Nah, yang berikutnya kita percaya bahwa murid adalah Manusia yang yang punya sempurna. kekurangan dan kelebihan. Manusia. Si Mame menyesal baik. Dari kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan hanya guru saja punya kelebihan dan kekurangan, sama-sama kita. memiliki kelebihan dan kekurangan. Iya. Betul. Ada pendapat lain? Adalah Suatu- potensi yang perlu dikembangkan. Mempunyai potensi. Mempunyai potensi yang luar biasa. Mempunyai potensi dari. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Mempunyai potensi yang. Mempunyai Kurang potensi. kelebihan itu berarti potensi. Kedua adalah yang memiliki potensi dikembangkan. potensi yang bisa dikembangkan. Ada lagi? Cukup? Memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Berikutnya, di sekolah kita mengutamakan Materi mana itu? yang real sekarang Bu. Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan yang tadi. Bentar. Warnanya dibentenkeun coba Bu. Dibesarin di Apa? Anu jawaban warnanya dibentenkeun. Oke, siap. coba. Hari di sekolah ini bentenkeun sama diageungan, ageungan itu saya sama orang dibentenkeun dalam Tanggung hal jawab. Di sekolah kita mengutamakan Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bukan hak. Tanggung jawab dulu. Utamakan tanggung jawab. mengutamakan kesadaran. kewajiban bukan. Ini tanggung jawab itu kewajiban. Kesadaran untuk Di sekolah kita mengutamakan pelayanan terhadap murid. Ya bisa. terus Kita Menjawab. terus Tanggung jawab terhadap Terus di sekolah kita pelajaran apa coba Pi? kesadaran Pelajaran apa? bersama. Ya pembelajaran lah. Ya, kesadaran bersama. Ya, terhadap murid. Di kelas Di sekolah. di sekolah kita mengutamakan apa Adanya Bu? enggak. Tanggung jawab terhadap utamakan berarti apa? mengutamakan Baik. pelayanan. Di sekolah kita mengutamakan Pelayanan terhadap siswa. pelayanan terhadap siswa Iya, utamanya itu. terhadap Siswa. Sadar Sadar. ada diatur pengembangan potensi Ini yang kebela. Ini siswa atau peserta didik. Coba coba. Kita di sini murid siapa? Pak, murid kadang di sini kalimat tumpangnya murid, kalimat awalnya murid, jadi murid Makanya saja. murid itu. Pelayanan terhadap murid. Tapi Murid. dilakukan. Apalagi di sekolah kita mengutamakan pelayanan terhadap murid. Ya udah mencakup semua itu. Dan respect pada lingkungan sekolah juga mungkin. Respect Oh, iya, semuanya. Pelayanan udah mencakup semua. Penting pelayanan semua. Kita itu berarti di Semua. siapa dulu coba? Semua Kepada ada murid. murid. Apanya? Yang berarti kita di sini kita mengutamakan ya kan di sini berpihaknya kepada murid Pak. Kira maksudnya kita Kita itu masuk kita itu kita siapa? kita sama siswa. Guru. TU masuk enggak? Berarti berarti tidak murid aja tuh enggak? Iya. Maksudnya. Iya, sasarannya mau Kalau yang dimaksud di sini kita itu siapa? Guru.
kalau kita Sisa kan bener. sisa enggak guru, PU, iya Jangan. semua Kepala sekolah enggak? ya semua pas semua. Iya, kepala sekolah. ada pelayanan benar Nah gitu, pelayanan bagus. Terus kalau kita mengutamakan misalnya ini, kalau mengutamakan berarti kan guru, siswa TU, mungkin seperti itu punya suatu kewajiban kan. Nah, berarti kalau menurut saya mengutamakan kewajiban sebagai pegawai lah maupun pegawai ASN atau non ASN masalah gitu. Menurut saya memang kesadaran Pak. Jadi di sekolah kita mengutamakan kesadaran untuk melaksanakan atau untuk Kewajiban. menciptakan kenyamanan dan kebersamaan. kenyamanan Ya. Karena itu jadi sama pelayanan ini udah mencakup semuanya enggak? Kalau melaksanakan kewajiban, kalau kita lihat dari di sana ya kembalikan ke misalnya ke pegawai, di sana sudah ada katakan ya perincian tugasnya namanya apa? Tupoksi melaksanakan kewajiban itu tupoksi aja menurut masing-masing. saya nih. Maka yang lainnya sambung aja nggak masalah. Ya, melaksanakan kewajiban. Kalau dalam kewajiban itu berarti ada bentuk kesadaran untuk melaksanakan gitu. Bagaimana kalau kesadaran untuk memberikan pelayanan yaitu optimal? Kesadaran untuk memberikan pelayanan. Tulis lagi tulis. Pelayanan. Koma, kewajiban koma. Kesadarannya di depan, kesadarannya di depan Ya, sudah. Nah, ini mah pendapat semuanya dulu jadi belum masuk kalimat lempang. Ya, betul. Nanti baru dipilih. Apa beda? Kesadaran untuk memberikan pelayanan yang optimal. Yang terhadap murid. Berarti di sana semua sudah ada sekolah, optimalnya. berarti tidak ke siswa aja. Ketika ada orang tua siswa datang, Iya. ya ketika ada orang tua Iya. siswa datang kita berikan pelayanan. Iya. Semakin banyak pendapat semakin bagus lah. Nah, sekarang kita lihat panjang. Yang panjang. Jadi yang cover semuanya yang mana ini Ibu dan Bapak? Di sekolah kita mengutamakan tadi pendapat dari Pak Suradi juga bagus ya, jadi mengutamakan kewajiban kita sebagai pegawai gitu ya, baik sebagai PNS maupun non PNS gitu ya. Nah itu kesadaran juga bagus. Bisa dirangkum begini, sekolah kita mengutamakan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dan Dalam memberikan pelayanan. dan menciptakan kenyamanan. Untuk Iya. semua warga sekolah, Jelas? Iya. ya kan? Di sekolah kita mengutamakan kesadaran Untuk melaksanakan kewajiban. Untuk melaksanakan kewajiban. kewajiban Dalam memberikan pelayanan. Dan untuk menciptakan kenyamanan Kenyamanan bagi murid. Semua. Semua. bukan murid untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah. Ya, Kalau ada orang tua siswa datang itu sama dia harus nyaman di sini. iya. Terlepas masalahnya apa. Terlepas mau minta pelajaran. Minta di sekolah. Sip lah. Nyaman itu. Nyaman. Apa sih lah mau nyari anggaran? Nyaman. Musik lah. Toksik lah ya. Yang bereksif lah ya. Murid di sekolah kita sadar betul Harus bertanggung jawab dan disiplin. Bukan, murid di sekolah kita sadar betul Harus bahwa bertanggung jawab dan disiplin. Dia sadar bahwa di sekolah punya aturan. Iya, itu. Tapi Bahwa di sekolah punya aturan. Dirinya akan dapat Murid di sekolah sadar mengembangkan bahwa potensi dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah itu ada serangkaian tugas yang mesti dikerjakan. Udah disadar. Nah, Horean sih. Sadar. Bakal buat tugas sekolah teh sadar. Tapi dia nggak mau. Ngerjain. Di PS3 Turawan. Kelompok jamaah antar. mereka memiliki potensi yang akan dapat jamaah dikembangkan yang dengan hari bagus. Aisyah Terakhir. Taufik itu mereka satu kelompok itu kalau nggak hadir satu nggak hadir semua. Di sekolahnya. Dikembangkan bisa benar. Mereka memiliki potensi yang basi. Ada pendapat lain? Mereka
mereka memiliki potensi yang akan dapat dikembangkan dengan nyaman di sekolah. Betul. Loh, Mereka juga sadar ada tugas yang harus dikerjakan. Kalau tidak mau. Itu kan baru potensi aja, terus untuk menanamkan kesadaran tentang hak dan kewajiban anak. Ini mereka sadar ada serangkaian tugas yang harus dilaksanakan. Dia sadar sebetulnya terlepas MHLS. Bukan malas nabi. Keyakinan bersama kan? Kan tidak PLDO, tapi MHLS. Bukan, gurunya belum Memiliki mampu potensi dan memotivasi. keyakinan diri. Kan dalam keyakinan diri itu yang benar bersama kewajiban. Anehnya, Bukan nggak jadi dokter. Jangan foto menipu. Dia lagi ngeliatin foto mau. Oke, berikutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk melihat tadi yang ibu dan bapak melihat bagaimana kondisi kita, tentang kewajiban kita, tentang kondisi anak-anak kita. Nah, kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa, Bu? Kuduna paham dulu pertanyaan itu, bukan yakin dulu. Coba kita Oh, yang ini paham dulu baru yakin. ya, jawab dulu yang paham dulu lah. Iya. Udah paham kita baru yakin. Jadi apa, Ma? Yang kelima boleh kita dari warga sekolah paham. Ada tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Ada kewajiban dilaksanakan. Kita paham ada tanggung jawab yang dilaksanakan. Kenapa? Ya kita paham ada tugas atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kita dari warga sekolah ini paham bahwa ada hak, ada kewajiban, Ada kewajiban. Paham. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Termasuk disiplin dan tertentu dilaksanakan secara proporsional. Yang harus dilaksanakan secara proporsional. Yakin berikutnya loncat nggak? Ada kewajiban aja. Hak juga. Ada hak. Ada hak kewajiban. Lu yakin bahwa kita bisa melaksanakan tanggung jawab. Yang berikutnya kita warga di sekolah yakin untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Iya, kalau pahamnya itu berarti yakinnya ke sana. Melaksanakan kewajiban dan Hak melaksanakan hak dan kewajiban. Iya, kalau kewajiban tidak dilaksanakan, tentu saja menerima. Ya, Ibu dan Bapak saya bacakan ya, barangkali nanti ada kalimat yang harus diperbaiki, maka nanti kita diskusikan kembali. Yang pertama, kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi cita-cita kita untuk murid nih, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak dan bertakwa, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, menguasai dunia, bahagia dan selamat dunia akhirat. Ya, Kemudian yang berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki Adalah potensi manusia yang memiliki Adalah manusia insan yang memiliki atau kelebihan dan kekurangan. Insan yang memiliki. Murid adalah insan yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan, kelebihan dan kekurangan. Insan yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan, kelebihan dan kekurangan. Kira kalau kelebihan dan kekurangan mah nggak harus ditulisin, dan semua orang juga Punya. sampai dikembangkan aja sampai situ. Cuman potensi itu yang bisa dikembangkan. Memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Di sekolah kita mengutamakan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dalam memberikan pelayanan untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah. Enggak nih, di situ memberikan pelayanan serta bukan untuk serta menciptakan. Menciptakan lingkungan. Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dalam memberikan pelayanan serta menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki potensi dan keyakinan diri yang akan dapat dikembangkan dengan nyaman. Contoh saya akan dapat itu
akan dapat memiliki potensi dan keyakinan yang dapat dikembangkan dengan nyaman di lingkungan sekolah atau di sekolah. Di lingkungan sekolah. Terus saya. Bisa kan di lingkungan mah. Kita warga di sekolah ini yakin dan paham lah. Tanyakin dulu paham dulu. Oh iya. Kita dan warga di sekolah paham bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara proporsional. Yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Cukup. Melaksanakan kewajiban dulu baru melaksanakan hak dulu. Oh, melaksanakan kewajiban dan hak dulu. Hak Kewajiban itu hak atau Sebetulnya hak kan menyusul kalau kewajiban sudah kita tunaikan, maka akan hanya kewajiban dulu baru hak. Jadi tuliskan haknya. Tapi memang sekarang terbalik. Dia sih memang nggak usah. Praktek soalnya ini mah apa setelah kewajiban dilaksanakan otomatis Iya, biasanya begitu. Jadi mau ditulis nggak haknya? Kita udah yakin untuk melaksanakan hak yang masih. Udah melaksanakan kewajiban aja. Melaksanakan kewajiban. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan kewajiban. kewajiban kita sebagai guru siswa TU. Nih, ruangan itu itu. Ya sudah ya Ibu dan Bapak, kalimat tumpangnya sudah dipenuhi dengan yang di kamera ya. Luar biasa masukan dari Ibu dan Bapak ini memberikan inspirasi ya untuk kita semua. Nah, kita akan lanjut sekarang mengenai visi dari SMA Negeri 1 sendiri. Ini visi sesuai dengan KOSP ya Ibu dan Bapak. Ini yang terbaru, mewujudkan lulusan yang religius, unggul dalam prestasi, inovatif, dan berwawasan global. Ingat ya Ibu dan Bapak, ini adalah visi dari tambahan mewujudkan lulusan yang ini memang dari sesuai dengan KOSP ya. Mewujudkan lulusan yang berarti sesuai dengan yang tadi. Yang tadi kita makanya kita analisis sekarang yang asli. Ini yang aslinya. Ini yang asli yang kita miliki sekarang, mewujudkan bukan dong. Masih yang firman. Yang ada perubahan gitu. Belum ada perubahan. Ini harus makanya kita analisis. Ini visi SMA 1. Nah, mari kita diskusikan. Apakah dari visi yang tadi Ibu dan Bapak, dari visi ini ya, perlu ada perbaikan tidak kalau kita melihat kalimat rumpang yang tadi sudah kita isi? Berarti benar ada menguasai dunia tadi yang belum pernah dibilang tuh. Itu kan udah prestasi. Itu berwawasan global. Wawasan global kan menguasai dunia. Menguasai dunia tadi benar berwawasan global. inovatifnya. Tadi belum disebut. Religius sudah ada tadi kan ya, bertanggung jawab dengan takwa. Bertakwa benar. Inovatif yang mana tak? Yang Inovatif rumpang tadi. itu potensi yang bisa dikembangkan. Potensi. Potensi yang bisa dikembangkan. Udah bagus ya. Oke, Sudah? perwawasan Itu berarti visi kita sudah relevan ya? Iya. Sudah ya? Nah, jangan diganti ya. Hanya gini tadi kan kalau saya simak tadi ya penuh dengan pelayanan. Ya kan? Nah, di sini belum ada nih mas. Oh, di sini belum ada pelayanan. Nah itu maka diskusikan gitu. Kan asli. Tapi itu Tumbuh dalam prestasi itu sudah ada pelayanan kalau misalnya. Sebetulnya ketika mewujudkan lulusan itu berarti Ketika dalam prestasi berarti itu stigma tempat Ada pelayanan. ada pelayanan yang diterima yang diberikan oleh kita kepada mereka. Mewujudkan Ada pelayanan di situ. Termasuk guru Mau siswa kita memperoleh prestasi yang unggul, kita tidak ada pelayanan memberikan pelayanan kepada mereka. kata mewujudkan aja menunjukkan bahwa kita harus melayani itu. Iya. Berarti tersirat Pak iya. Pelayanannya tersirat. Ya syukur kan kalau Tak bila berpikir gitu. Takutnya belum gitu. Maksudnya supaya bahan disosial nanti kan. Saya kira visi ini udah ideal, sudah merangkum semua kata-kata yang tadi disampaikan oleh CGP. Sudah ini. Berarti visi SMA Negeri 1 Purwakarta sudah sesuai dengan ini ya? Iya. Pertanyaan kedua Ibu dan Bapak, apakah visi SMA Negeri 1 Purwakarta sudah
unggul dalam prestasi, kita bisa mengembangkan, bisa memberikan pelayanan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Inovatif anak dibawa untuk mengembangkan kemampuan dirinya, berwawasan global, tapi bisa menguasai dunia. Udah. Berarti sudah berpihak kepada murid ya? Iya. Mungkin Bu Irma ini di SMA 1 yang religius kita mengadakan perputrian, KDK, mengaji tiap hari ke sana ya. Kemudian yang tadinya apa tadi yang kedua maaf? Unggul dalam prestasi. Untuk prestasi sudah jelas ya kita berbagai olimpiade. Inovatif mungkin dengan outing class itu membuat anak inovatif ya. Nah, ya itu maksudnya udah ke sana semuanya. PKWU. PKWU bisa. Kemarin ikut di apa itu sih? Itu sama ini di provinsi Jawa Barat. Konten yang berwawasan global yang mananya dari kita yang sudah berwawasan global? Yang anak-anak kan udah digital sekarang. Apa ke digitalnya gitu? Bisa. Salah satunya ya. Salah satunya ya. Ya oke. Digital. Ya berarti sudah nanti salah duanya gurunya mau ke luar negeri. Negeri kalian kan negeri kita. Negeri kalian dan negeri kita kan. Berarti sudah ya, alhamdulillah ya. Iya, jadi sudah sesuai ya, jadi tidak perlu ada tambahan. Berarti ini juga chat notes untuk CGP berikutnya. Ya, mungkin gini ya. Saya juga sedang menelusuri salah satu alumni itu ternyata bekerja di Qatar, Pak. Di Qatar, perminahan lah. Nah, mungkin dari sini nanti salah dua untuk berwawasan global itu ya di sana itu kan apakah dia nanti ada ada informasi di samping saya misalnya, di samping anak yang kita itu ada nggak kalau naungi di luar ada gitu kan Bu Rini ya, nah cuma sisi sana ternyata ada, ini mungkin belum terberapa. Banyak Pak, kayak anak kita juga ada di Jerman, Konita itu kan di dokter. Iya, di Jerman Konita. Ada Pak Amin. Iya. Ada Pak Amin, ada Cina. Nanti 3 tahun lagi anak saya. Amin. Ini Bapak Nara jadi pengawas. Jangan Pak Apri dulu, anak-anak kita dulu. Yang sudah saya Anak kita. Ya, yang sudah saya langsung informasi dari orang tuanya itu anak putrinya Bapak Haji Anton, siapa Bu? Angel itu sekarang dia mau mengembangkan usahanya di Madinah. Oh, wow. Sekarang sudah travel ya Pak? Bukan, konveksi ya. Butik. Ya, jadi kerjanya sudah ya, butik kan. Nah sekarang dia itu sudah bermukim di Madinah, mau mengurus sana ya. Dari Bapak Haji Anton informasinya. Luar biasa. Jadi Eci juga sekarang tinggalnya di Australia kan? Iya, Eci Belgium Argentina. Itu di Australia. Iya. Kakaknya ini banyak ya. Jadi banyak nih yang sudah berwawasan global. Parani. Oh ya Parani. Parani. Juga di sana Mutiara juga dia di Australia juga. Ya, Mutiara. Ya gitu. Dan ini sebetulnya ada satu program OSIS melalui podcast. Jadi mereka itu nanti namanya motivasi dari luar ya. Itu jadi nanti mereka buatkan satu program yang untuk memotivasi terusnya di sini. Bagus tuh. Adiknya adik sama Yadi kan di dalam Yogi. Oh Yogi juga ada ya. Yogi pernah Yogi sama Alia, Putri Alia. Ya, kalian itu main poin internasional. Yogi yang tidak benar di sini ya. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Dari visi yang tadi sudah kita diskusikan terkait juga dari tadi dengan kalimat Jepang yang sudah kita lengkapi, dan alhamdulillah visi dari SMA Negeri 1 Purwakarta sudah sesuai ya dengan harapan kita yang notabene berpihak semuanya kepada murid. Nah sekarang kita akan melakukan identifikasi perilaku yang sesuai dengan visi itu apa sih? Ini sebenarnya kalimat contoh saja Ibu dan Bapak. Jadi contoh kita bisa kembangkan dari identifikasi perilaku yang sesuai dengan visi itu apa saja. Gitu. Ini sebagai contoh saja. Gitu. Jadi dari visi tadi kita identifikasi kalimat yang perilaku apa yang sesuai yang harus kita tunjukkan kepada murid-murid kita. Mangga silakan. Boleh di luar dari yang sudah ada di sini. Datang ke sekolah tepat waktu. Bukan hanya datang ke sekolah ya, tapi datang ke kelas tepat waktu. Misalnya di rumah ya, datang ke kelas ya. Misalnya dari yang saya mau lagi ya, Ibu dan Bapak.
Kalau ke kelas sudah pasti ke sekolah. Kalau ke kelas sudah pasti ke sekolah. Kalau ke sekolah belum tentu ke kelas. Bisa ke kantin, bisa di satpam. Nah, Tapi kan nggak apa-apa di sekolah. Jadi kalimatnya gimana, Mami? Daripada ya, datang ke kelas datang ke sekolah dan masuk kelas gitu. Datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Datang ke sekolah dan masuk kan itu lebih nomor ideal ya. Iya. Iya dong. Iya. Nomor 2 saya pikir nggak usah lah. Nggak usah. Nggak usah. Bukan anak SD ya, mungkin beda ya. Kalau SD mungkin ibu gurunya menyambut di depan kelasnya. Boleh diganti dengan kalimat lain. Ini kalimat yang lainnya. Kalau berarti yang nomor 2 dihilangkan, nomor 3 juga selesai itu sebenarnya. Bukan ya, gimana kalau ini? Satu dan dua, nomor 1 itu dipisahkan jadi 2 kalimat. Datang ke sekolah tepat waktu, kemudian masuk kelas beda lagi. Oh iya. Nomor 2 tadi apa coba? Menyambut siswa di depan Karena nomor 2 dengan nomor 3 itu nyambung. Kalau justru ini masuk sekolah ramah anak. Menyambut kedatangan siswa. Menyambut kedatangan anak. Kan sekolah kita ramah anak. Masukkan, nggak usah dihilangkan. Iya. Harus. Nggak usah dihilangkan. Tapi harus dijadwalkan. Tadi benar. Jangan jadi hanya idealis hukum, tapi ayo sekarang siapa dua siapa hari Senin ini. Makanya benar Kita lagi mengidentifikasi, Ma. Kita dilakukan sesuai dengan visi itu apa sih? Iya, dijadwalkan benar. Boleh itu. Kalau menurut saya nomor 2 Tetap tapi jangan ada. Nomor 3 juga nggak apa-apa. Masalah petugasnya apa, bukan petugasnya, masalah siapa yang menyambut. Iya, Misalnya guru piket, gitu ya. menyambut kedatangan siswa bisa aja kan OSIS biasa Iya. kan. Memang anak pasti nggak udah. Iya, Sudah. Ini gurunya ya. Guru ini kita bicara kita bang kita guru ya. Jadwal Siswa di depan sekolah terjadwal bahasana. menyambut kedatangan siswa di Kan nggak usah itu mah teknis, nggak usah teknis. Jadwal lama di teknis nah, mereka udah gitu. Kemudian apa itu? nomor 3 Membumikan budaya S atau membudayakan 5S. membudayakan. Mending membumikan. Iya, ya benar, membudayakan. Kalau mau bumikan malah tenggelam di bumi. Malah nggak ada tuh informasi. Kuburan. Orang membumikan. Salam, sapa, senyum nanti. Senyum, satu nih jadi non. Udah. Ini lompat kita. Bukan yang santun. Santun. Kalau satu Ini Mbok Nuren deh. Mbok Nuren di mana? TU lagu Mbok Nuren. TU pengaduran tuh. Oh, nih bawa ke sini. Masih bawa kan yang pakai dalam dunia Yang keempat, mendorong siswa untuk aktif kreatif. Bagus. Bagus yang 4 bagus. Tadi sih gini-gini ada di sini. Ada di sini. Ada masukan lagi? Ayo nomor 5 bisa nggak ada di atas? Boleh. Menanamkan nilai-nilai religius. Setelah itu nomor 2 kayaknya cepatnya. Nomor 2 ya. Ini nomor 2. Nomor Setelah nomor 2 ya. Nomor 3 Nomor 3 jadinya. Itu harus di atas. Di atas itu. Nah itu. Kalau nomor 3 berarti nggak nyambung nomor 2 dan itu nanti menyambut siswa. Atau di nomor 2 kan itu nomor 5. Nomor 2 kan nomor 5 itu. Nah, nomor 2 kayaknya. Tapi yang digabungin nomor 2 dengan 5 itu nyambung tuh. Kan nomor 2 itu nyambungnya ke yang tadi. Depan sekolah dengan 5. Apa itu nomor 1 aja? Enggak, dengan budaya 5S. Pokoknya 5S tadi di bawah nomor 2 nomor 3 itu. Naik lagi yang di atas nih. Yang tadi Umi pindahan ke bawah. Siap. Sakio apa konsumsi nanti? Yang 5S di bawah nomor 3 tapi kayak gitu ke bawah atas nih. Konsumsi nanti sakio atau kata sakio? Baru nyambung ke atas. Ya. Iya, Baru nyambung. Kopi yang kemarin, kopi yang di Jogja yang ada di kantor freezer. Kenapa? Ada masukan lagi perilakunya apa ibu dan bapak? Mana yang mana? Setuju, udah nyambung itu. Itu kan nyambung 3 dan 4 nyambung. Oke, saya bacakan kembali ya ibu dan bapak. Ini salah satu bentuk identifikasi ya.
hasil identifikasi perilaku yang sesuai dengan visi sekolah. Yang pertama adalah datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Yang kedua menanamkan nilai-nilai religius dalam kegiatan belajar di kelas. Yang ketiga menyambut kedatangan siswa di gerbang sekolah. Yang keempat membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kelima mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya ada tambahan lagi? Punten cekal gimana punten itu keluar. Jadi setelah masuk udah menyambut baru nomor itu menangkan religius. Masuk kelas berdoa itu kan. Berarti nomor 2 tuh menyambut kedatangan dulu setelah datang. Oh iya. Berarti menanamkan religius itu angkanya. Berarti yang menanamkan religius nomor 4. Nomor 4. Ya, nomor 4. Setelah senyum sama santun. Berarti kembali yang tadi lagi. Tadi 5. Terakhir tadi tidak. Ya, nomor 4 itu. Setelah nomor membudayakan 5S ada di situ. Nah, itu naik ke atas. Nah, jadi datang ke aku nyambut sapa senyum ya. Religius berdoa kan? Ya, sudah. Benar itu udah. Ya. Nanti ada undangan lagi dari Pak Opik ya, terus Pak Iya. Itu yang nomor 5 Pak Apri. motivasi. Kalau mendorong kesannya mesti menurut. Apaan ayah sungtu lodo. Mendorong. Sungguh lodo suka. Memotivasi siswa. Memotivasi. Ya. Dorong ke atas kerja. Oke. Ada tambahan lagi? Ya kalau ini tadi ke atas Pak. Visi apa tadi ke atas? Visi Pak A. Judulnya coba. Identifikasi perilaku yang sesuai dengan Visi. Mungkin satu ini yang belum teridentifikasi ya. Visi itu berwawasan global. Coba di sini apa coba identifikasinya? Perilakunya apa coba? Berarti yang ke-6 tambahan ada tambahan itu. Berwawasan global itu perilakunya gimana coba? Era digital. Memotivasi juga siswa Sudah masuk ke dalam yang poin 5 nggak? Bisa sebetulnya Wawasan global. Bisa. Inovatif. kegiatan pembelajaran yang berwawasan global. Kan nggak termasuk inovatif, kreatif itu. Sudah termasuk inovatif sebetulnya. Kegiatan pembelajaran. Memotivasi siswa ya. Aktif, kreatif, inovatif dalam pembelajaran. Dalam arti kita ada wawasan globalnya. Kan benar perilakunya gimana ya? Berarti tambah satu lagi. Perilakunya seperti apa lebih Ya, wawasan gitu. global. Seperti apa? Memberikan peran Memberikan narasumber. kesempatan kepada siswa untuk Maksudnya ngasih kesempatan memfasilitasi siswa mendapatkan informasi atau mengembangkan diri Dari dalam ruang lingkup global. itu memberikan apa? memfasilitasi murid Siswa, murid siswa ya ulang ya jadi murid ya soalnya di atas murid kalimat komponen Murid memfasilitasi murid untuk apa murid mengembangkan menerima informasi, menggali informasi Ya benar menggali Menggali dan informasi. mengembangkan potensi dari dunia luar. dalam ruang lingkup global. Benar-benar gitu deh. Kita mau kita memang benar berarti ya. global ya iya benar. itu apa namanya? Soalnya. tadi itu namanya itu. Masalah evaluasi harus masuk di sini. Evaluasi ini yang sesuai dengan visi maaf Oh itu bisa yang seharusnya. Tapi kan bikinnya tambahan gitu nah. Visinya tambahan Mewujudkan lulusan. mewujudkan lulusan yang religius, unggul dalam prestasi, Unggul dalam prestasi. global. Inovatif, global. Waidan sama gombal Global. Masih lama Ir. kenapa sih Oh, ini nggak kembali kayaknya.
Berat. Apa bedanya bulan dengan bulan? Ya, sudah ini cukup 6 Ibu dan Bapak ya. Nanti tinggal dikembangkan saja. Ini mah adik sepupuku nih Mama Duri, bukan. Oh iya. Saya bacakan lagi ya Ibu dan Bapak. Ya Ibu. Identifikasi perilaku yang sesuai dengan visi sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, menyambut kedatangan murid di gerbang sekolah. Yang ketiga, membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai religius dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kelima, memotivasi murid untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi murid untuk menggali informasi dan mengembangkan potensi dalam ruang lingkup global. Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah. Ya nanti. Identifikasinya sudah kita laksanakan. Nah, untuk mewujudkan prakarsa perubahan tadi, ini kan sebenarnya perilaku sesuai dengan visi. Untuk mewujudkan ini semua, Ibu dan Bapak, kalau dalam CGP itu ada istilah bagja. Jadi ini adalah pendekatan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Bagaimana sih kita bisa menciptakan 5S? Nah, dengan pendekatan bagja. Bagja itu apa? Ini sepintas saja ya Ibu dan Bapak. Yang pertama, bagja itu adalah buat pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan 5S misalnya? Prakarsa perubahannya misalnya 5S gitu ya. Kemudian ambil pelajaran, ya. Kemudian gali mimpi, jabarkan rencana seperti apa kita harus melakukan tindakan untuk melaksanakan 5S. Kemudian atur eksekusi. Dan tentunya ini ada penjabaran yang lebih rinci lagi, tapi tidak memungkinkan saya untuk menyampaikan di sini. Kalau Ibu dan Bapak ingin lebih jelas seperti apa sih bagja itu, nanti filenya akan saya bagikan. Besok dapat lagi. Supaya dapat konsumsi lagi. Prakarsa perubahan yang saya pernah lakukan dengan teman-teman CGP lain itu adalah budayakan 5S. Jadi ini yang kenapa ini saya utamakan? Karena memang kalau kita lihat gitu ya, ada penurunan dari kebiasaan anak-anak, bagaimana perilaku anak-anak terhadap kita. Mungkin bagi anak-anak yang tidak mengajar dengan kita, mereka sangat sulit untuk melakukan 5S gitu ya. Padahal 5S itu ya untuk semuanya, baik kita sebagai pengajarnya ataupun bukan. Mulai dari diri kita gitu ya, mulai dari kita. Misalnya gini, saya hanya mengajar ekonomi di kelas IPS, tidak mengajar di kelas MIPA, tapi ketika ketemu dengan anak-anak kelas MIPA, nggak salah kalau kita salah senyum duluan misalnya. Sehingga anak pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Ini adalah contoh prakarsa perubahan yang sudah saya dengan CGP lakukan. Kemudian contoh yang lainnya prakarsa perubahan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, dan ini sebagian besar sudah kita laksanakan ya Ibu dan Bapak. Ada tadarus pagi, literasi yang mungkin nanti ya Bu ini akan digalakkan di SMA kita, dimulai lagi untuk semester ini di hari Rabu nanti. Kemudian ada olahraga bersama, kegiatan keagamaan, sambut teman atau sambut teman di sini antar guru ataupun dengan siswa gitu ya. Kemudian ada kemas gitu ya, ada upacara bendera, gerakan 5S dan lain-lain. Kemudian diharapkan juga kita di sekolah ini bisa membangun komunitas praktisi. Misalnya siapa nih yang suka dengan Canva, kita bikin kumpul gitu ya. Biasanya guru-guru muda ya, itu kan saya juga belajar dari guru-guru muda untuk Canva gitu ya. Setuju. Saya setuju. Oh iya. Setuju. Bapak itu bukan tua Pak, sudah tidak muda. Pernah muda. Pernah muda. Sudah lewat. Yang muda belum sedikit tua, tapi yang tua pernah muda. Nah itu ya, kemudian ada komunitas apa lagi? Ada komunitas kewirausahaan yang senang bisnis misalnya. Kita bangun komunitas yang senang bisnis. Dirimu itu. Komunitas makan di ruang Komunitas makan. Komunitas kuliner. Nah ini contoh-contoh komunitas praktisi ya. Sebetulnya komunitas praktisi ini bisa menjadi prakarsa perubahan bagi kita gitu ya Bu ya. Bagus. Ini beberapa contoh seperti ini. Nah itu Komunitas yang anak muda itu diajak ke komunitas makan. Penguatan MGM berarti di atas juga. Oh iya, ajaknya sampai ya nanti saya tanyakan. Ada yang penguatan MGM di atas juga. Nanti yang di sekolah di sini. Baru yang nanti saya pindahkan Pak. Dikuatkan gitu ya. penguatan
mesti dipindahkan di atas. Iya betul itu. Jangan di Baik. bawah nanti. Baik Ibu dan Bapak, kesimpulannya visi dan prakarsa perubahan yang sudah dihasilkan, ternyata alhamdulillah ya visi di SMA Negeri 1 Purwakarta itu tidak mengalami perubahan dan sejalan dengan Sesuai. profil pelajar Pancasila yang berperan kepada guru kepada murid yang berperan aktif kepada murid gitu ya, seperti itu. Berpihak kepada murid begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan peningkatan manfaat untuk kualitas pendidikan di sekolah kita di sini. Terima kasih atas kehadiran Ibu dari Bapak semuanya, masukannya luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, amal soleh untuk kehadirannya di sini. Dan wabil khusus juga terima kasih untuk Bapak Wakasek, Pak Suradi, Bapak Ida, Bu Rosi. Ya, bukan ya, Bapak di bawah Ibu PKS. Ibu PKS. Ya, baik, terima kasih semuanya. Wabil khusus juga kepada Pak Ujang yang sudah mendampingi saya selama beberapa bulan ini. Baik, Ibu dan Bapak, kita tutup saja di forum diskusi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sampainya itu bagian Pak Apri. Ini Ibu dan Bapak minta mohon maaf minta ininya buat Pak Apri mana itu kan bintang. Iya, kita juga butuh foto loh. Ya. TRK. Nah, bersama kita untuk TRK. Habis ini kita ke Bause. Mau dipoto apa Ini deh, calon guru tunggal masing-masing. Iya. Besok siapa? Apri. Pak, kalau Pak Apri sama hijau. Kayak dia. Opatan anak ke Bause ayo dah. Terakhir meren. minta dipoto bersama ya. Pak Ida yang ini. Kalau Umi ke Usai, Pak Apri ke sambal hijau. Nanti Pak Tuti kemana ya? Orangnya peserta kita kan Mengusir mimpi itu. Orangnya peserta diskusi kan awal. Namanya juga berawal dari mimpi. Ya, Kan mimpi, berawal mimpi dari tadi. Sama sama. Skip. Gimana CGP?